Hai, oke, good evening, selamat malam ya. So, hari ini kita akan membahas tentang UTBK, tepatnya itu soal bahasa Inggris ya. Nah, salam kenal untuk Haura dan Restu Cipta. Oke, hari ini Kak Sri Susanti yang akan mengajar materi UTBK bahasa Inggris. Oke, nah, kita ketahui ya bahwa soal-soal yang disajikan untuk ujian UTBK adalah soal yang berkaitan dengan reading. Yang akan disajikan itu berupa teks. Nah, di sini we have three question, ya, atau we have to consider three question before reading any text. Jadi tiga pertanyaan ini yang harus kita miliki ketika kita membaca sebuah teks. Oke, first di sini ada kata what I am reading, ya. The first one, what am I reading? Why am I reading? How am I reading? First, what am I reading? Nah, pertanyaan pertama itu dia relate kepada topiknya. Jadi soal yang menanyakan tentang topik, ya. Untuk yang kedua, why am I reading? Nah, untuk soal nomor 2 ini dia berkaitan dengan soal yang ditanyakan. Nah, apa yang ingin kita cari nih? Informasi apa? Nah, biasanya itu kita lihat dulu di soalnya menanyakan apa, kata kuncinya kita cari, kemudian kita cari di teksnya. Dan ketiga, how am I reading? Nah, bagaimana strateginya? Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini ada reading strategy. First, we have to overviewing a passage. Jadi kita ngelihat dulu nih wacananya. Kemudian understanding the main point, itu pokoknya. Nah, kita akan bahas. Yang ketiga, understanding relationship in passage. Yang keempat, ini juga penting banget, yaitu checking reference. Apa sih Kak checking reference? Jadi kita melihat kata gantinya itu merujuk ke siapa, ya. Oke. Kemudian yang kelima, kita finding the information we need. Nah, sama seperti tadi ini. Apa yang ingin kita cari di teks tersebut, ya? Dan keenam, yaitu kita menebak kata yang tidak ketahui. Kenapa? Tidak semua kata itu kita ketahui. Nah, jadi ada strateginya untuk mengetahui arti secara keseluruhan, bukan per kata, ya. Nah, first ya, kita mau overviewing a passage. Nah, ini strateginya nih, apalagi untuk mencari topik. First, read the title and headings kalau ada. Nah, kemudian kita bisa membaca ketika banyak ya, bahkan di soal SBM itu tidak diberikan judul. Kenapa? Karena judul itu merupakan bagian yang ditanyakan, topik maupun what is the title of the text. Nah, untuk yang kedua, strategi kedua yaitu read the first sentence and last sentence-nya. Ini penting banget ya untuk kita memahami kalimat awal dan kalimat akhir dari sebuah teks. Atau kalau teksnya itu lumayan panjang banget, kamu bisa pakai cara yang kedua nih, yaitu kita bisa baca kalimat awal dan kalimat akhir tapi di tiap-tiap paragraf. Nah, untuk ketiga, kita lihat nih kata yang most frequent word, kata yang sering muncul atau yang diulang-ulang namun memiliki makna yang sama. Oke, ya. Main point. Jadi ketika kita mau mencari main point-nya nih, apa strateginya? Ya, kita harus mencari tadi summary sentence kalau dia secara eksplisit. Namun ketika dia tidak muncul jelas di teks, apa yang harus kita lakukan tadi? We have to summary. Kita yang harus menyimpulkan sendiri berdasarkan kalimat awal dan kalimat akhir yang tadi kita sudah baca, ya. Nah, ini sama informasinya. Oke, kita lihat. Nah, understanding relationship in passage. Jadi ini yang ketiga ini juga penting banget. Kenapa sih, Kak? Oke, ini lagi ngomongin tentang
bagaimana paragraf satu dan paragraf lainnya itu saling berkaitan. Sehingga ketika kita memahami ini, membuat kita lebih cepat untuk menarik kesimpulan nih, topiknya apa sih? Pertama, ketika di paragraf berikutnya ada kata ngomongin and, in addition, beside, first, second, maka sudah dipastikan ini akan membahas informasi yang sama dari paragraf yang sebelumnya. Ya, apalagi ketika kita ingin menjawab soal yang menanyakan prediksi paragraf berikutnya apa. Ini penting banget kita ketahui. Nah, kemudian kalau ada kata cause, as a consequence, as a result, hence, therefore, thus. Nah, ini menandakan sebuah sebab akibat. Berarti di paragraf berikutnya hasil dari paragraf sebelumnya. Kemudian kata sequence ya. Ketika di paragraf itu muncul kata when ya, maka menandakan bahwa itu urutannya. Nah, paragraf berikutnya itu masih membahas di pembahasan yang sama dari paragraf sebelumnya. Oke, nah ini sama. Ketika kita ingin membuat contoh, itu general ke particular. Jadi kasih umum dulu, nanti baru dikasih partikularnya, yaitu diberikan for example, for instance, such as, ya seperti itu. Nah, untuk kata but, yet, in contrast, on the other hand, dipakai untuk memberikan opini yang berlawanan. Oke, so, nah ini untuk checking reference, yaitu ini membantu kita untuk mencari kata ganti apa sih itu. Nah, sama seperti ini kata they itu relate kepada kata dessert, ya. Nah, si gurun pasir. Oke, jadi yang merah itu dia relate kepada yang kakak highlight juga berwarna merah. Kata there di sini juga sama. Untuk yang biru juga sama. Terhubung green with greens, ya. Oke, so kita langsung mengerjakan soal ya. Nah, nanti kita lihat ke teori ketika ada sisa waktu. Jadi kita mau ngerjain soal tapi diselingin sama teorinya ya. Karena pasti kalau teori udah sering banget dibahas. Nah, first we have to find the topic of the text. Oke, nah ini dia teksnya. Panjang banget ya Kak teksnya. Ya, rata-rata teks yang disajikan itu berupa longer sentence. Oke, so kita akan membahasnya. Oke, nah kita mau lihat dulu soalnya. Soal yang pertama menanyakan which of the following best states the topic of this text. Nah, kita akan lihat di sini. Di kalimat awal kita mau coba yang kakaknya bilang tadi ya. Yaitu ada di kalimat awal dan di kalimat akhir. Nah, di kalimat awal dia bilang tentang the most common causes of tsunami. Apa penyebabnya? Yaitu ada kata gempa bumi, ya. Gempa bumi yang terjadi di underwater. Jadi gempa bumi yang terjadi di laut atau di bawah laut itu akan menyebabkan tsunami. Nah, jadi kita dapat kata kuncinya tsunami. Yang menyebabkan tsunami apa? Gempa bumi yang terjadi di laut. Kita langsung lihat kalimat terakhir. This is birth of tsunami. Inilah asal-usul terjadinya tsunami. So, ini berhubungan. Nah, oke. Nah, kalau kita nih mau penasaran ya, apakah benar ini paragraf berikutnya itu paragraf kedua dan ketiga itu ngomongin tsunami. Nah, bisa kita lihat ya, di paragraf kedua dia ngomongin tentang capable of producing earthquakes and volcanism. Nah, earthquake sama volcanism itu dua kemungkinan yang bisa menyebabkan tsunami. Yaitu informasinya kita temukan di paragraf kedua. Nah, untuk di paragraf ketiga juga muncul kata earthquake. Itu ini lagi ngomongin tentang ilustrasi terjadinya gempa. Seperti apa sih gempa itu di bawah laut? Nah, paragraf keempat. Nah, di update ada kata when, berarti memberikan informasi yang masih sama dari paragraf sebelumnya.
dan diakhiri dengan kata this is bird of tsunami. So jelas banget ini ngomongin tentang tsunami ya. Oke, nah kita mau langsung bahas ya. Nah, di sini ada kata ya, ada kata. Oke, kita lihat the bird of tsunami. Bisa nggak sih? Bisa ya? Oke. Nah, apanya yang di sini benar? Ada kata the bird of tsunami. Yang kedua, the magnitude of tsunami. Ada kata tsunami-nya juga. Tapi kalau kita lihat nih, dia ngomongin tentang besarnya tsunami itu, kita bisa lihat ada di paragraf terakhir, namun tidak dibahas di paragraf 2, 3, dan paragraf sebelumnya ya. Nah, jadi ini bukan ya. Oke. Nah, untuk yang C ada kata tsunami di Samudra India. Nah, ini juga tidak kita temukan di keseluruhan paragraf. Jadi dia tidak coverable. Nah, untuk yang D, nah yang D ini juga tidak dibahas. Jadi yang D ini adalah fakta yang hadir untuk menonjolkan si the bird of tsunami. Jadi ini untuk menunjukkan proses terjadinya gempa. Dan nanti dari gempa itu akan menyebabkan tsunami ya. Oke. Nah, D sama E itu dia sama, yaitu ngomongin tentang litosfer sama atmosfer, itu jenis-jenis lempeng. Nah, di sini mereka itu hadir sebagai detail information untuk melengkapi atau mendukung si topik tentang tsunami tadi ya. Oke, kemudian soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini dia ngebahas tentang apa ini, Kak? Ide pokok. Nah, jadi ide pokok ini pasti berkaitan dengan topik yang ada di nomor 1. Topiknya apa? Yaitu tentang the bird of tsunami. Nah, kita lihat ya. Oke, di sini ada kata deep ocean trends. Apakah palung yang ada di laut menyebabkan gempa bumi? Nah, kita akan lihat lagi informasinya di teks yang sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini dia bilang ada kata the movement ya, ketemu ya. The movement occur most dramatically along fault line. Ya, this motion are capable of producing earthquakes and volcanism. Nah, jadi yang menyebabkan gempa bumi tadi adalah motion. Nah, kata motion ini dia merujuk dengan kata apa? Ya, jadi kata motion di sini dia sama dengan kata movement. Nah, movement di sini terjadinya secara dramatically. Di mana? Yaitu di fault line. Fault line itu apa? Where the pie is cut. Nah, jadi membuat kita ini apa sih? Kok ada kata where the pie is cut? Nah, jadi ini di paragraf kedua, dia ngebahas tentang bayangin katanya, ya kita disuruh ngebayangin kalau bumi itu dibagi menjadi 8 bagian, ya. Nah, dibagi menjadi 8 bagian. Nah, atau kayak seperti sebuah pie, ya. Nah, di sini dia bilang ada apa? Ada ya pie the crust itu namanya litosfer, kemudian hot itu namanya atmosfer. Nah, di bumi lempeng-lempeng ini secara konstan itu bergerak sekitar 1 sampai 2 inci per
tahun. Nah, ketika kita lihat panahnya ya, teman-teman di sini, silakan lihat kursornya kakak. Nah, di sini dia bilang ketika pergerakannya itu dia terjadi secara apa katanya? Dramatically di mana? Di fault line. Fault line tadi where the pie is cut. Maka pergerakan tersebut mampu memproduksi gempa bumi. Berarti memproduksi gempa bumi adalah gerakan-gerakan lempeng yang bergerak secara dramatically, atau bisa kita bilang tuh mereka lempeng bertubrukan ya. Nah, so bisa kita lihat di pilihan tadi adalah, nah, kita lihat ya. Nah, oke. Dia ngebahas tentang A itu tadi tentang deep ocean trends. Berarti yang A bukan ya. Dia nggak ngomongnya tentang yang menyebabkan tsunami tadi itu adalah si palung laut. So, bukan ini ya. Nah, untuk yang B, energy of subduction itu juga tidak bisa memicu si earthquake. Tadi yang bisa memicu si earthquake adalah si fault line tadi, perpatahan tadi. Nah, untuk plate tectonic, lead to an earthquake and volcanism, ini juga bukan. Ketika plate tectonic ini tidak terjadi pergerakannya secara dramatically, maka tidak akan terjadinya gempa. Ya, jadi yang D, tsunami, ini juga ada kata biggest. No, kita nggak ngomongin tentang the biggest. Berarti keseluruhannya harus ngomongin the biggest. Berarti diawali dengan perbandingan-perbandingan. Ya, no. So, jawabannya absolutely itu tentang si strong movement. Oke, so jawabannya yaitu yang I. Oke. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita ke slide berikutnya? Nah, oke, so, oke, nah jadi nomor 1 tadi yang A, nomor 2 itu yang I, ya. Nah, di sini, kita bisa mau melihat tentang seperti apa sih teks sebelumnya, ya, yang tadi. Nah, jadi bisa kita lihat ya, paragraf 1 itu dia ngebahas tentang penyebab tsunami itu gempa bumi katanya. Jadi bisa kita anggap tuh sebagai general statement. Nah, nantinya nih di sini nih akan kita bahas dengan kalimat-kalimat yang mendukung bahwa penyebab tsunami itu adalah gempa bumi gitu ya. So, paragraf kedua jelas banget dia ngomongin tentang proses terjadinya tsunami, yaitu diawali dengan gempa. Jadi dia proses terjadi gempa dulu. Nah, untuk paragraf ketiga karena dia diawali sama yang namanya kata when. Nah, berarti kalau dia kata when ya, kata when. Nah, di sini maka dia masuklah ke dalam sequence of process. Oke. Nah, keempat, di sini juga ada kata when. Nah, menandakan dia itu apa, Kak? Nah, berarti dia masih sama sequence of process ya. Dia masih masuk ke dalam sequence of process. Namun, diakhiri dengan conclusion. Nah, seperti itu. Oke. Tidak ada pertanyaan. Kita ke slide berikutnya. Oke. Nah, soal berikutnya ya. Nah, ini silakan tadi dilihat jawabannya. Nah, jadi kita mau ngejawab soal nomor 3. Ini disiratkan di wacana bahwa gempa bumi tidak akan terjadi ketika, nah kita udah bahas ya. Oke, nah yang soal keempat. Nah, jadi kita tahu ya tadi kalau
Apa bencana yang disebabkan oleh lempeng tektonik? Nah, lempeng tektonik berkaitan dengan fault movement. Nah, yaitu tadi gempa bumi dan apa? Coba kita masih ingat nggak teksnya? Iya, yaitu Gunung Merapi. Nah, kita lihat ya di sini ya. Teman-teman silakan dicek. Nah, yang pertama dia bilang gempa bumi tidak akan terjadi, soal nomor 3 ya. Nah, di sini ada ya, dia bilang this motion are capable of producing earthquake sama volcanism. Berarti kalau tidak ada fault line, perpatahan, ya berarti tidak terjadilah gempa bumi. Seperti itu. Jadi tidak terjadi gempa bumi, ya. So, untuk yang soal nomor 4 adalah vulkanisme. Kenapa? Tadi di pilihan kita tidak menemukan yang namanya earthquake. Nah, untuk soal nomor 3 seperti ini jawabannya Charlie. Nah, teman-teman bisa baca di second paragraph. Nah, kakak sudah taruh ya provernya di sini. Jadi ada kata-kata yang ini tadi sudah dikasih highlight warna biru fault line ya dan warna merah. Oke. So, nah, untuk yang nomor 4 tadi dia adalah volcanic eruption ya. Nah, sama sesuai dengan di sini sudah dijelaskan. Ada di highlight berwarna biru. Silakan lihat kursor kakak. Yaitu producing earthquake and volcanism. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi ini teks yang lebih panjang dari teks yang sebelumnya. Oke, so silakan dibaca. Ya, kita akan lihat soalnya nih. Nah, jadi soal pertama dia menanyakan tema. Soal yang kedua dia nanyakan tentang true, false, ya question. Jadi nanyakan. Jadi pilihan yang di A akan kita cek di teks sama B sampai pilihan yang E. Nah, untuk nomor 3 kita mencari ada kata differ. Untuk yang keempat, di sini ada kata best summary. Dan untuk nomor 5, hipotesis. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan, kita akan bisa mudah mendapatkan hipotesis seperti apa. Hipotesis itu apa sih, Kak? Kesimpulan sementara. Nah, di sini tidak ada soal yang menanyakan ide pokok ataupun topik, namun dia menanyakan tema. Nah, sebagai ganti dia menanyakan ide pokok, dia menanyakan summary dan menanyakan hipotesisnya seperti apa. Nah, oke. So, nah ini silakan dibaca. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Lanjut Zoom-nya. Oke. So, oke, untuk sementara sesi 1 kakak tutup ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi 2. Bye-bye. Assalamualaikum.